Di video kali ini, Bang Odi mau ngajakin kalian berandai-andai alias ngayal nih. Gimana seandainya kalian punya 1 juta lembar saham Bank BRI? Kira-kira bakalan gimana ya? Kita bahas sama-sama ya. Selamat datang di Obrolin Duit Yuk, bareng Bang Odi. Saham Bank BRI dengan kode saham BBRI adalah salah satu saham favorit yang sering Bang Odi jadiin contoh nih dalam ilustrasi setiap video pembahasan saham. Alasannya sederhana. Yang pertama karena kalian semua pasti kenal dengan Bank BRI. Dan yang kedua, menurut Bang Odi nih, perusahaan yang berkinerja baik itu salah satunya adalah Bank BRI. Itu doang sih. Baik lagi ke pembahasan ya. Biar gampang mengilustrasikannya, kita akan pakai dua timeline nih, yaitu tahun 2023 dan 5 tahun ke belakang, yaitu 2019. Kita balik ke pertanyaan. Seandainya kalian punya 1 juta lembar saham Bank BRI di awal tahun 2023, tepatnya 1 Januari 2023, apa yang akan terjadi ya Bang? Yang terjadi adalah kalian harus mengeluarkan uang sebesar 4.580 juta rupiah untuk membeli 1 juta lembar saham Bank BRI. Karena harga saham Bank BRI di awal tahun 2023 adalah Rp4.580 per lembarnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, modal kalian yang 4.580 juta tadi jadi berapa sih Bang hari ini? Gampang kok ngeceknya. Kalian tinggal ketik di Google harga saham Bank BRI hari ini, maka akan muncul ginian nih. Nah, harga Rp4.720 ini adalah harga saham Bank BRI per hari ini video ini dibuat. Tinggal kalian kalikan aja Rp4.720 dikali 1 juta lembar. Hasilnya Rp4.720 juta. Artinya dalam kurun waktu 1,5 tahun nih, dari mulai tahun 2023 awal sampai hari ini, kalian mendapatkan keuntungan sebesar Rp140 juta. Lumayan nggak? Itu belum termasuk dividennya ya. Sekedar informasi nih, dari awal tahun 2023 sampai hari ini, Bank BRI tercatat membagikan dividen sebanyak 4 kali, dengan perincian sebagai berikut. Tanggal 27 Januari tahun 2023, Bank BRI membagikan dividen sebesar Rp57 per lembarnya. Kemudian di tanggal 12 April 2023, Bank BRI membagikan dividen sebesar Rp231 per lembarnya. Berikutnya tanggal 18 Januari, Rp84 per lembarnya. Dan 28 Maret, Rp235 per lembarnya. Dengan rincian seperti ini, kalian tinggal kalikan aja nih dengan jumlah kepemilikan saham yang kalian punya, yaitu 1 juta lembar. Artinya, di tanggal 27 Januari 2023, kalian mendapatkan pembagian dividen sebesar Rp57 dikali 1 juta lembar, sama dengan 57 juta. Kemudian, di tanggal 12 April, kalian mendapatkan Rp231 dikalikan 1 juta lembar, sama dengan Rp231 juta. Tanggal 18 Januari, kalian mendapatkan Rp84 dikalikan 1 juta lembar, sama dengan 84 juta. Dan terakhir, tanggal 28 Maret, kalian mendapatkan Rp235 dikali 1 juta lembar, sama dengan 235 juta. Jadi total dividen yang kalian dapatkan dalam jangka waktu 1,5 tahun tadi adalah Rp607 juta. Kalau ditotalkan dengan keuntungan dari selisih harga saham yang Rp140 juta tadi, maka total keuntungan yang kalian dapatkan adalah Rp747 juta. Dengan catatan, kalau kalian menjual saham Bank BRI yang kalian punya hari ini ya, di saat video ini dibuat. Lumayan kan? Kemudian Bang Odi mau ngajak kalian mundur lagi 5 tahun ke belakang, dari tahun 2023, yaitu di tahun 2019. Apa yang terjadi kalau kalian punya 1 juta lembar saham Bank BRI di awal tahun 2019? Yang terjadi adalah kalian harus mengeluarkan uang sebesar Rp3.756 juta untuk membeli 1 juta lembar saham Bank BRI. Karena harga saham Bank BRI pada tanggal 1 Januari 2019 adalah Rp3.756 per lembar sahamnya. Oh ya, ngomong-ngomong, data ini Bang Odi dapetin dari investing.com ya. Websitenya lengkap banget dan gampang digunakan. Kalian bisa cek histori harga satu saham dari awal sampai hari ini, juga termasuk histori jumlah dividen yang dibagikan dan lain-lain. Websitenya juga gampang digunakan nih. Kalau kalian mau ngecek histori harga saham dari perusahaan-perusahaan lain, kalian bisa pakai investing.com. Linknya nanti Bang Odi cantumin di kolom deskripsi ya. Lanjut. Kemudian dari sepanjang awal tahun 2019 sampai dengan akhir tahun 2023, berapa sih keuntungan dari selisih harga saham yang kalian peroleh dengan modal awal Rp3.756 juta tadi? Nah, di akhir tahun 2023,
harga saham Bank BRI berada di harga 5.725 per lembar sahamnya. Artinya, kalau kalian membeli saham Bank BRI di awal tahun 2019 dan menjualnya di akhir tahun 2023, modal kalian yang awalnya 3.756 juta tadi akan menjadi 5.725 juta rupiah, alias kalian mendapatkan keuntungan sebesar 1.969 juta rupiah. Gila gak tuh? Segitu aja udah selesai nih? Tentu aja belum. Karena selama periode 2019 sampai dengan 2023 tadi, Bank BRI kan juga membagikan dividen nih, yang dimana data dividennya udah Bang Odi rangkumin dalam bentuk tabel kayak gini nih. Kita bahas tiap tahunnya ya. Kita mulai dari tahun 2019. Bank BRI tercatat membagikan dividen pada tanggal 13 Juni tahun 2019 sebesar Rp128,95 per lembar sahamnya. Kalau dikalikan nih dengan jumlah saham yang kalian miliki yaitu 1 juta lembar, kalian akan mendapatkan Rp128.950.000. Kalau dibagi dalam 12 bulan, artinya sepanjang tahun 2019 kalian mendapatkan Rp10.745.000 setiap bulannya. Kemudian di tahun berikutnya, tahun 2020. Pada tanggal 18 Maret tahun 2020, Bank BRI tercatat membagikan dividen sebesar Rp164,10 per lembarnya. Kalau dikalikan nih dengan 1 juta lembar saham yang kalian punya, artinya kalian mendapatkan Rp164.100.000 atau Rp13.675.000 setiap bulannya. Lanjut. Di tahun 2021, pada tanggal 28 April, Bank BRI tercatat membagikan dividen sebesar Rp96,49 per lembarnya. Kalau dikalikan jumlah kepemilikan saham kalian yang 1 juta lembar tadi, artinya kalian mendapatkan Rp99.490.000 atau Rp8.040.000 per bulannya. Tahun 2022, pada tanggal 1 April, Bank BRI tercatat membagikan dividen sebesar Rp174,25 per lembarnya. Kalau dikalikan dengan jumlah kepemilikan saham kalian, kalian akan mendapatkan Rp174.250.000. Atau kalau dibagi per bulan, kalian akan mendapatkan Rp14.520.000 setiap bulannya. Lanjut. Terakhir nih, tahun 2023. Di tahun ini, Bank BRI tercatat membagikan dividen sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 27 Januari sebanyak Rp57 dan 12 April sebanyak Rp231,22. Yang kalau ditotalkan nih, jumlah dividen yang kalian dapatkan selama tahun 2023 adalah Rp288.220.000. Yang kalau dibagi per bulan, artinya kalian mendapatkan 24 juta per bulannya. Kenapa Bang Odi hitung dividennya per bulan ya Bang? Padahal kan dibaginya per tahun. Sebagai informasi tambahan aja nih untuk kalian. Bang Odi mau kalian tahu kalau dividen yang dibagikan Bank BRI itu jika dihitung bulanan, itu pendapatannya masih lebih tinggi daripada gaji UMR di DKI Jakarta setiap tahunnya. Yang perbandingannya udah Bang Odi rangkum dalam bentuk tabel seperti ini. Dari ilustrasi video ini juga kita bisa lihat sama-sama dari periode tahun 2019 sampai 2023 dengan jumlah saham Bank BRI yang kalian miliki yaitu 1 juta lembar, kalian akan mendapatkan total dividen sebesar Rp852.010.000. Kalau ditambahkan dengan keuntungan selisih harga saham atau capital gain yang berjumlah Rp1.969 juta tadi, maka total keuntungannya adalah Rp2.821.010.000. Wow, gila gak tuh? Terus tujuan dibuatnya video ini apaan sih Bang? Cuman mau ngajakin ngayal aja gitu? Sebenarnya dengan adanya video ini, Bang Odi mau jelasin ke kalian nih, kalau investasi di pasar modal itu sangat menjanjikan. Apalagi dalam jangka panjang, seperti ilustrasi di video ini, yang menggunakan jangka waktu 2019 sampai 2023. Dengan catatan, kalian berinvestasi di saham yang berkinerja baik ya. Dan dengan adanya video ini, Bang Odi mau memotivasi dan memberikan pandangan kalau investasi itu penting dilakukan. Selain menjaga nilai uang kalian, investasi di tempat yang tepat bisa membuat nilai aset kalian terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Tapi itu kan nilainya gede ya Bang, 3 miliaran. Bener, tapi Bang Odi mau kalian bukan hanya fokus pada nominalnya, tapi dari segi waktunya juga. Karena dalam berinvestasi, selain nominal, ada satu hal lagi yang nggak kalah penting, yaitu waktu. Semakin cepat kalian memulai, hasilnya akan semakin menguntungkan. Jadi apakah kalau mulai hari ini udah telat? Menurut Bang Odi, nggak ada kata terlambat untuk mulai berinvestasi. Memang sih, semakin cepat kalian memulai akan semakin baik.
Tapi lebih baik memulai sekarang daripada tidak sama sekali. Dan Bang Odi mau jelasin juga ke kalian kalau video ini bukan ajakan untuk membeli saham Bank BRI atau saham perusahaan apapun. Video ini hanya bersifat edukasi untuk kalian ya. Jadi uang kalian tanggung jawab kalian sendiri. Udah deh, kayaknya selesai pembahasan video hari ini. Semoga kalian mendapatkan poin dari video ini ya. Dan sekian aja video hari ini. Terima kasih sudah menonton dan kita obrolin duit lagi di video selanjutnya.